Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fayayul hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu saya hormati, sesepuh bina semua yang saya muliakan, serta adik-adikku sekalian yang saya cintai, syukur alhamdulillah di subuh kali ini, di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di masjid ini dengan niat beribadah, sholat subuh berjamaah, dan diteruskan dengan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam adalah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya teruskan ini, meneruskan bab yang kemarin. Ini dia hadis yang kalau di Dalilul Falihin hadis 262. Kalau yang dicetakan dulu yang ini Riyadhus Shalihin, model-model ini, model pesantren itu 257. Kalau yang di Nuzhatul Muttaqin itu 259. Mungkin ada yang punya Android atau apa, beda sedikit nomornya, karena memang kadang-kadang hadis ini kan terulang, dan itu biasanya ada yang diterangkan bahwa hadis ini sudah diterangkan di bab ini, nah, gitu. Jadi tidak dicantumkan lagi, ada yang dicantumkan lagi. Wa anhu, ini rujuk dari kemarin yang awal itu. Wa anhu adalah wa an Abi Hurairah, dan hadis dari Abi Hurairah. Itu hadis di atasnya, tiga hadis di atasnya. Wa anhu, dan hadis dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba ash'atha aghbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu, rawahu Muslim. Beliau bersabda, rubba ash'atha, banyak orang yang rambutnya itu rewo-rewo zaman dahulu. Nah, saya kan dapatnya begitu. Nanti kalau anak kan tak rubah lah, bahasa kan gampang. Jadi ash'atha itu kalau kita itu orang yang kusut, rambutnya kusut. Kalau kita sekarang begitu. Tapi kalau zaman dulu rambutnya itu rewo-rewo. Terus aghbaro itu diartikan dengan apa ya? Yang kulu-kulu. Bahasanya aneh-aneh kan. Maksudnya tuh badannya itu berdebu. Kalau kita ngarani apa ya? Dekil gitu ya Pak ya. Buluk. Banyak orang yang dia begitu, rambutnya itu kusut, rewo-rewo, terus
Maksudnya di sini adalah dalam Al-Misbah disebutkan bahwa sya'itha itu berarti kusut rambutnya karena jarang menggunakan minyak. Di Arab itu namanya bisa membeli minyak zaitun, minyak apa kan, apalagi sana panas, kering, kena debu, pasir, kira-kira gimana? Lah kalau nggak perawatan kan ya kusut ya gitu ya. Kusut. Kalau duitnya banyak, wah, kelihatan rapi. Madfu'in bil abwabi, yang dia itu ditolak bil abwabi di pintu-pintu. Maksudnya dia kalau masuk ke pintu itu orang itu nggak ngelihat dibiarin gitu Pak ya. Datang ke pernikahan juga nggak ada yang mempersilahkan. Bisa jadi diusir Pak ya. Madfu'in bil abwab. Lau aksama, bila ia bersumpah alallahi dengan nama Allah, maksudnya dia bersumpah untuk mendapatkan sesuatu, la abarrahu, maka niscaya Allah akan meluluskan sumpahnya, atau Allah akan membuktikan sumpahnya. Maksudnya bahwa Allah memberikan apa yang ia inginkan dengan sumpahnya itu. Nah di sini di kitab ini saya rubah di sini kan, rubah itu ada yang bimana taksir, ada yang bimana taklil. Itu kalau Ibnu Hisam dia berkata di dalam kitab Mughni itu laisa makna at-taklil qaiman khilafan libni Durstawih gitu. Jadi rubah itu tidak selalu dengan makna dikit, kadang juga bisa bermakna banyak. Kan kadang-kadang kalau mana sedikit lah ya. Kalau rubah bimana banyak kan banyak orang yang kayak gitu kan. Nah kalau itu kadang kala gitu bisa seperti itu. Kadang bimana sedikit. Nah kalau di sini bal turaddul ditaksir katsiran, bahkan ini kalau Ibnu Durstawi ini dan jamaah dia bahkan ini bimana banyak ini, bukan hanya kadang-kadang. Jadi kalau kita melihat seperti ini, banyak orang-orang yang mungkin kalau kita sepelekan, kita apa, dia kalau nyumpahin itu bakal terjadi Pak ya. Jadi lau aksama itu di sini kalau dia mendoakan. Makanya mendoakan itu kalau istilah baik itu kan doa. Tapi kalau doain jelek itu kan nyumpahin, Pak ya. Dia aksama itu bimana sumpah, dari kosam itu di kita itu orang-orang Indonesia pinter. Kalau dia nyumpahin gitu gampangnya. Nyumpahin, wah kau sumpahin nyungsep lah, mau nyungsep beneran atau apa kayak gitu. Nah kadang-kadang orang yang kayak gitu itu doanya itu dikabulkan, bahkan itu dikatakan itu kalau dia mau sumpah itu, karena diterangkan di sini bahwa dia itu adalah termasuk orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah dekil, sholat nggak pernah, ya gitu kan, ini tidak taat kepada Allah. Tapi ya jangan disepelein. Kadang-kadang kalau dia didolimin, nyumpainnya juga bisa-bisa, walaupun orang kafir. Tapi kalau apalagi orang yang saleh, orang yang sering ke masjid, ya kan, walaupun penampilannya nggak meyakinkan, ya, apalagi musafir Pak ya. Banyak orang musafir yang kulu-kulu ya. Sekarang malah banyak viral tuh.
siapa itu namanya tuh, Jaka Kendil. Kayak gitu Pak ya. Tapi ya itu tadi. Jadi kita itu intinya bahwa kita disuruh untuk memuliakan orang itu bukan karena fisiknya, tapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan disepelekan orang seperti itu. Bisa jadi dia itu salih, dekat kepada Allah, hatinya selalu bergantung kepada Allah. Kita sepelein, kita sia-siain, ya, kita zalimi, ternyata dia nyumpahin kita. Wah, kalau seperti itu Allah bakal ngabulin, ya, gitu kan. Tidak heran banyak orang yang kadang-kadang orang-orang kaya itu ngumpulin untuk apa untuk doain. Tapi ya seperti itu ya baik sih. Cuma lebih baiknya kalau kita itu memang ada jiwa sosial, peduli sosial, kita undang dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ngundang mereka tapi pamrihnya itu lebih besar daripada yang dikasih. Kan seperti itu. Berikutnya hadis wa an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi. Ini tadi yang di atas tadi rawahu Muslim, hadis ini adalah Muslim, pendek. Hadis yang 258, di sini 263 yang lainnya. Wa an Usamah, dan hadis diriwayatkan dari Usamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kumtu ala babil jannati. Jadi Rasulullah beliau bersabda, kumtu, aku berdiri, ala babil jannati, di pintu surga. Aku telah berdiri. Kalau kuntu itu kan bimana madi. Kalau madi itu kan telah. Loh, kok Nabi kok berdiri di pintu surga? Bentuknya juga madi, yaitu waktu yang telah lewat. Sudah terjadi belum Pak? Ini kan hadis kadang-kadang kalau kita dengarkan, kita baca dari terjemah saja nggak merhatiin ini ya. Kumtu dari koma itu telah berdiri seseorang. Kalau kumtu, aku telah berdiri. Maksudnya bahwa kenapa bentuknya adalah madhi. Kumtu itu, jadi jangan diartikan kayak orang yang baru belajar bahasa Arab, diartikan bahwa telah berdiri itu sudah terjadi. Ada fi'il madhi yang artinya adalah masa yang telah berlalu, tetapi di sini diartikan bahwa faedahnya adalah bahwa sesuatu itu pasti terjadi. Gitu Pak ya. Pasti terjadi. Jadi bentuk kumtu di sini adalah bahwa Rasulullah itu dia mempunyai mukjizat. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa melihat masa lampau atau masa yang akan terjadi. Yang akan terjadi besok itu Rasulullah langsung kelihatan di mata gitu loh. Makanya beliau berkata kumtu, karena Nabi itu sudah kayak di depan peristiwa pada saat itu, dan itu pasti terjadi. Kumtu, aku berdiri ala babil jannati, depan pintu surga. Fa idza amatu man dakhala al masakinu. Dan ternyata, dan tatkala aku kumtu, aku berdiri, gitu istilahnya. Faidah itu diartikan arti begitu gampang. Tapi yang paling mudah adalah ternyata, gitu. Kalau orang dulu faidan tunggu, kalau kisah juga ada yang lucu.
mak bedundu, ternyata gitu. Itu namanya kalau ngaji-ngaji di pondok kadang-kadang kan kiainya lucu ya. Mak bedundu, ternyata di situ. Faida, ternyata amatuman, umumnya orang atau itu dakholaha, yang memasukinya siapa? Al-masakinu, orang-orang miskin. Mau masuk surga Pak? Umumnya itu orang miskin nanti, banyaknya itu orang miskin. Kemudian wa ashabul jaddi, adapun orang yang mempunyai bagian dia bisa jadi kepangkatan, warisan gitu kan, duitnya banyak, nggak usah kerja, duitnya banyak. Warisan kan bisa jadi warisan jabatan, warisan apa, warisan harta. Jadi makanya ashabul jadd, karena tidak harus bentuk duit Pak. Bisa jadi bapaknya bupati, gubernur apa, itu kan dia mewarisi jabatan bapaknya. Dia cukup ngomong, Pak, buatin dong travel haji, gampang nggak kira-kira? Gampang. Makanya di sini diartikan dengan ashabul jadd. Dia punya bagian bisa langsung duit, bisa kekuasaan, bisa yang lainnya. Itu mahbusuna, mereka itu ditahan. Jadi yang duitnya banyak nanti ditahan. Ghaira anna ashaban nari, akan tetapi ini sungguhnya ashabun nar itu penduduk neraka, dia yang sudah memang harus masuk neraka itu qad umiro bihim, mereka itu telah diperintahkan untuk ilan nari, masuk neraka. Jadi dalam persidangan tuh gini, orang miskin, orang kaya. Yang miskin itu masuk ini mah nggak ada nggak usah diperhitungin lah, dapatnya juga kayak tadi kan, baju kulu-kulu itu juga dari masjid, ada sumbangan yatim piatu untuk apa gitu-gitu, makannya juga kemarin buka bersama di masjid, apa itu makan dia juga paling kerja ini makan ini, gampang. Tapi kalau orang kaya ashabul jadd, ya diusut ya, dulu kamu pernah membuat ini, keputusan ini, duit dari ini kemanain, dia ngambilnya dari mana, digunakan untuk apa, sisanya kemana, gitu-gitu kan, itu mahbusun. Tapi kalau orang yang memang dia itu orang yang ahli neraka, dia sudah dimasukkan dulu. Jadi bapak disidang dulu kalau duitnya banyak, disidang dulu. Bapak punya peci dari mana? Oh ini begini. Oh ini duitnya dari ini, duitnya dari itu. Itu kan susah. Makan dulu di restoran ini, di ini. Dari mana? Oh itu satu masalah aja lamanya bukan main. Belum yang lain gitu. Makanya tidak heran kalau orang umumnya, orang kalau sudah disidang itu gimana Pak? Di dunia saja Pak ya, duitnya banyak, punya pangkat, dia kena sedikit kasus itu kira-kira seumur hidupnya itu kayaknya gimana Pak? Kayak suram gitu Pak ya. Dia ngelihat itu tetangganya apanya gitu kan, repot sekali itu. Apalagi nanti di akhirat, di persidangan itu. Dan persidangan itu sebenarnya Allah nyidang itu ya gampang. Oh ini tapi itu kan perlu diteliti sebagai sifat keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepet bisa. Langsung aja sekarang aja tinggal scan neraka. Tapi kan enak banget orang begitu. Nah, makanya diteliti mahbusun itu. Tapi itu tadi. Wa kuntu, berikutnya, wa kuntu ala babin nari, dan aku berdiri ala babin nari, pada pintu neraka. Fa idza ammatuman, maka ternyata ammatuman, adapun
umumnya orang, kebanyakan orang, dakhalaha yang memasukinya siapa? An-nisa'u, perempuan. Ya gimana Bu? Nanti umumnya yang masuk neraka itu wanita. Lah sekarang wanita kan lebih banyak Bu ya. Ya kalau kuotanya itu pemanu ya maklum kalau lebih banyak. Betul nggak Bu? Tapi maksudnya di sini adalah perempuan-perempuan yang dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu jumlahnya banyak. Ada hadis yang menerangkan masalah kenapa kok perempuan banyak yang masuk ke dalam neraka diturunkan. Rasulullah pernah ditanya juga. Rasulullah bilang karena kebanyakan wanita itu, perempuan itu dia tidak kurang bisa menghargai hasil jerih payah suaminya. Betul Bu ya? Dapat 1 juta kurang, 2 juta kurang, 5 juta kurang, 10 juta juga kurang, 15 juta lumayan. Nah gitu, 20 ya mendingan. 40 juta sebulan, alhamdulillah. Ya gitu kira-kira kan. Giliran terus turun 10 juta, aduh Pak kira. Yang kemarin 40 juta itu sudah nggak keinget sama sekali. Pernah dapat banyak, dapat dikit tidak bisa nerima. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau yang solihah, insya Allah ya, ibu-ibu orang yang di sini solihah. Bu, Bapak ini nggak ada workshop, nggak ada ini, 1 bulan ini sepi, nggak ada tambahan-tambahannya, adanya cuma 12 juta atau 10 juta, alhamdulillah. Kemarin kan ngisi seminar, ngisi ini, jabatannya umum dia dapat 8 juta, Bapak ya, dapat ini dan itu dan sebagainya, ngisi seminar, ngisi workshop, ngisi apa. Oh, belum perjalanan jalan dia ngirit, ternyata dia tidurnya di masjid di pondok, itu bisa jadi kan. Nanti pulang daripada banyak di nginep di hotel gitu. Ada yang begitu juga. Nah itu pas dapat banyak dia syukur, tapi kalau pas dapat dikit kurang bisa menghargai. Nah itu memang ya manusiawi, butuhnya banyak sih Ustadz itu. Saya juga bisa ngomong ya Bu ya. Habis anak minta jajan melulu ini lah, terus gimana lagi ya. Tapi sedikit banyak kalau disyukuri insya Allah berkah. Itu Bu ya, mudah-mudahan. Karena nanti kalau duitnya banyak juga kebutuhannya banyak, gaya hidupnya juga beda. Jadi itu tadi ada hadis yang nerangin kenapa kok perempuan itu banyak masuk neraka. Rasulullah pernah bilang begitu, kurang bisa menghormati jerih payah suaminya. Udah ketungguk ringkel apa gitu. Jadi kena bis, kena ampuan, nggak bisa tidur. Demak, nggak gitu, udah gelantungan kayak gitu, pulang dapat duit dikit, masih kurang aja. Gitu. Padahal bapak kalau kerja gimana? Nyantai-nyantai apa semangat kalau kerja? Semangat Pak ya. Kalau punya istri, anak itu kan tanggungan kan, itu pasti semangat sekali. Pulang-pulang masih kurang saja. Bapak sih dapat dulu. Bu, aku juga tadi tidak sarapan, cuma ngerokok 1 sama ngopi, ya enggak sarapan. Aduh, kasihan ya. Berikutnya, ini dikata wal jaddu bi fathil jim, iku alhamdu wal ghina. Dia punya bagian atau bagian-bagian warisan mungkin, wal ghina dan kaya. Ini keterangan dari jad tadi, ashabul jad. Wa qaulu mahbusun, ya, ucapan mahbusun itu ailam yu'dan lahum ba'du fi dukhulil jannah. Maksudnya dia tidak diberikan izin bagi mereka setelahnya di dalam memasuki jannah, surga. Jadi kalau itu mahbusun, ditahan dia. Hadis yang berikutnya ini
tinggal satu hadis, tapi panjang. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun, tidak bisa berbicara fil mahdi, orang di dalam buayan, itu bayi berarti ya, bayi yang masih dalam buayan, illa salasatun, kecuali 3 bayi. Jadi bayi yang masih di buayan itu nggak bisa ngomong kecuali 3. Nah ini kecuali 3 ini di hadis-hadis yang lain nanti ada keterangan-keterangan selain ini. Maksudnya ini adalah di era Bani Israel yang pas hadis ini. Nanti kalau yang lain-lain nanti ada juga. Yang pertama, Isa bin Maryam, yaitu Nabi Isa putra Maryam. Beliau keluar masih merah, digendong, bisa ngomong. Jadi kalau kau tidak punya suami, punya kok Maryam, Dewi Maryam, Siti Maryam, dia tidak ngomong, nunjuk bayi suruh ngomong. Nunjuk Nabi Isa. Lu kok saya disuruh ngomong gini-gini, orang kan begitu. Dia terus ngomong dan jawab sendiri. Ini tapi di sini tidak diceritakan, coba Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Wa sahibi Juraij. Ini adalah sahibu Juraij, itu adalah kata sahib itu kan artinya sahabat. Masuk di sini adalah bayi yang dia bersaksi dengan kesaksian kepada Juraij. Jadi Juraij ini nanti diterangkan. Wa kana, dan adalah Juraij rajulan abidan. Dia adalah seorang pemuda atau lelaki yang abidan, ahli, orang yang ahli ibadah. Fatakhadas sauma'ata. Kemudian dia, karena dia ahli ibadah, dia membuat sauma'ah. Sauma'ah itu kalau kita itu istilahnya langgar. Musola, tempat sholat, tempat ibadah. Kalau namanya dulu Bani Israel itu namanya sauma'ah. Ya tempat nyepinya dialah untuk beribadah. Fakana, dan dia tadi Juraij jadi fiha, di dalamnya. Dia beraktivitas terus di situ. Fa'atadhu ummuhu, kemudian datang kepadanya Juraij. Siapa? Ummuhu, ibunya. Wa huwa yusalli, dan dia Juraij ini dalam keadaan sholat. Wa huwa yusalli. Faqalat, kemudian berkata ibunya, ya Juraij, wahai Juraij, manggil gitu. Ya Juraij. Faqala, kemudian dia berkata ini maksudnya dalam hati karena dia lagi sholat. Qala itu berkata dalam hatinya, ya Rabb, ummi wa sholati, ya Tuhanku, ini saya harus memenuhi panggilan ibuku atau nerusin nyempurnakan sholatku. Lebih memilih kepada madhep, maksudnya dia itu milih untuk meneruskan sholat. Dia lebih menghadapkan kepada sholatnya atau memilih sholatnya. Fansorofat, kemudian ibunya tadi pergi. Falamma kana minal ghadi atadzu wa yusalli, dan tatkala ini Juraij tadi berikut falamma kana, dan ketika Juraij minal ghadi, besoknya, atadzu wa yusalli, ibunya tadi datang padanya wa yusalli, dan dia juga dalam keadaan salat. Juraijnya salat. Faqalat, kemudian berkata ibunya, ya Juraij, atau
Faqala, kemudian dia juga berkata dalam hati, ay rabbi ummi wa sholati. Dia dalam hatinya ada kerentek gitu, namanya orang sholat kan gitu Pak ya. Ini mau ibuku apa? Sholatku. Faqbala ala sholati. Kemudian dia lebih menghadapkan atau memilih pada sholatnya. Fansorofat, kemudian bubaranlah ibunya tadi, pergi lagi gitu. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Dan tatkala dalam suatu berikutnya, pagi berikutnya, ibunya datang kepadanya wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan sholat. Faqalat, kemudian berkata ibunya tadi, ya Jurej gitu. Faqala ay rabbi ummi wa sholati. Duh Rabbi, ibuku atau sholatku. Faqbala ala sholati. Kemudian dia menghadapkan atau milih pada sholatnya. Ini ahli ibadah sekali nih. Setiap ibunya datang sholat, datang sholat, panggil sholat. dia istilahnya menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalat, kemudian berkata ibunya, Allahumma la tumidhu hatta yang duro ila wujuhil mumisat. Ibunya jengkel juga ternyata, udah 3 kali manggil-manggil ya. Dia malah masih sholat. Ibunya sampai bilang ini, Allahumma ya Allah la tumidhu, jangan kau matikan ia hatta yang duro, sehingga dia melihat ila wujuhil mumisat, pada wajah-wajah wanita-wanita nakal. Wah. Ibunya sampai gitu. Wow. Itu mumisat itu bisa ahli zina, ahli apa itu, pokoknya lah wanita nakal lah, biar gampang. Nah, terus kemudian fatadzakara, selang berapa itu, namanya orang ahli ibadah itu kan ibunya manggil-manggil walaupun gitu tadi tidak di itu, nah, orang di skelu Pak ya. Itu tapi orang lain lihatnya ya bagus-bagus saja kan. Makanya di sini fatadzakara Banu Israil. Jadi Bani Israel dia itu memperbincangkan, ya, ngomong-ngomong lah, memperbincangkan Jurejan pada Juret, wa ibadatahu, dan ibadahnya Juret. Wadah ahli ibadah ini orang Bani Israel memperbincangkannya. Wa kanat imra'atun baghiyun, ada seorang wanita baghiyun, yang baghi itu tadi jelek perangainya, maksudnya ya wanita nakal itu, baghiyun. Yutamassalu bi husniha, yang dia digambarkan, diperbincangkan bi husniha, kecantikannya. Dia itu terkenang paling cantik. Zaman dahulu kalau cantik sekali itu kan sampai ini tergila-gila semua. Wanita nakal. Faqalat, kemudian dia berkata tadi, wanita yang cantik tadi, in syi'tum la'aftinanna lakum, kalau mau kalian, sungguh aku akan memfitnah dia untuk kalian, nggodain dia untuk kalian, katanya ibadah ini. Jangan salah, nanti kalau manusia ya, digodain gimana Pak? Cantik gitu, Bapak sholat, ada cantik ngelinting di depan Bapak, gimana? Nah, itu terkenal. Fata'arradat lahu, kemudian dia menawarkan dirinya pada Juret. Ngerayu-ngerayu, nawarin gimana, Bang, mampir Bang. Nah, adalah Bang. Falam yaltafit, maka kemudian ini si Juret ini yaltafit, dia tidak nengok, enggak memperhatikan, enggak noleh ilaiha, kepada wanita tadi. Nah, karena ditolak begitu,
nolak dengan sudah berupaya dengan segala cara, ternyata dia nggak tergoda, itu si Jurej. Fa'adat, kemudian dia mendatangi, si perempuan tadi mendatangi ro'ian, tukang angon, pengembala. Karena ya'wi ila saumatihi, yang mana dia itu lagi sedang nginap di tempat ibadahnya Jurej. Fa'amkanat hu min nafsiha, kemudian dia si wanita ini, dia terus nawarin kepada si tukang angon tadi, pengembala tadi, "Mas, gimana Mas, ini dah." Wah, orang lagi kerja keras gini, dasar dia juga bukan orang yang ahli ibadah, orang digoda begitu gimana Pak? Cantik loh Pak. Cantik, wahyu lagi. Di sini aja dulu, zaman dulu di era dulu, katanya kalau pejabat kemana-mana itu, "Pak mau pakai selimut?" Udah kan. Iya Pak ya, ditawarin begitu Pak ya? Oh jangan gitu. Kalau takut ya begitu. Ini kemudian setelah nawarin begitu, ya tergoda, fawaqo alaih, maka kemudian dia tadi si tukang angon, pengembala tadi, dia fawaqo alaih, maka terjadi atasnya, maksudnya menggauli atas dia. Fahamalat, kemudian wanita tadi hamil. Fahamalat, dia hamil. Falamma waladat, maka tatkala dia melahirkan ini, qalat, dia tadi, wanita tadi berkata, "Huwa min Juret." Ini anak ini dari Juret. Dia ini dari Juret, bapaknya itu Juret. Fa'atauhu fastanzaluhu wa hadamu. Kemudian orang Bani Israel mendatangi Juret, fastanzaluhu, dari nazala itu temurun, istanzala itu berusaha menurunkan. Istilahnya apa ya? Nyeret lah dari tukang ibadah kok. Ternyata dia nggaulin perempuan yang begini, gitu kan, diseret itu, diturunin dari tempat ibadah. Wahadamu lang gebuki. Wahadamu itu apa? Merubuhkan saumatahu, tempat langgare kemau. Tempat yang untuk ibadah dia itu dirubuhin. Jengkel ke Bapak ya. Kadang-kadang orang-orang itu masa yang kayak gitu, dia bukan ahli ibadah, apa gitu. Kalau ada orang begitu dia ikut-ikut jengkel. Padahal dia nggak sholat, nggak apa juga nggak apa-apa. Tapi ada ustadz, ada apa gitu, itu ikut-ikut nimpuk telur ya, telur busuk ya Pak ya. Ikut-ikutan dia, ustadz kok gitu tuh, lemparin gini, rubuhin apanya. Malah dia lebih semangat kadang-kadang. Kemudian waja'alu yadribuna, mereka itu bergegas, yadribuna, memukulinya. Faqala, kemudian berkata Juret, "Masa nukum ma utawi apa iku saknukum tingkah sira kabeh? Apa yang kalian lakukan?" Qalu, mereka berkata, "Zanaita, kau berzina bihadhil baghi, dengan perempuan nakal ini. Fawaladat minka, kemudian dia melahirkan minka dari kau, dari engkau." Qala, berkata Juret, "Aina sobi, mana anaknya? Mana itu bocahnya?" Faja'u bihi, kemudian Bani Israel tadi datang bihi, dengan membawa sobi, dengan membawa anak tadi. Faqala, kemudian berkata Juret, "Da'uni hatta usalli." Dah, tunggu aku. Dak itu asalnya itu biarin aku. Nih, biarkan kalian nih padaku. Maksudnya tunggu aku hatta usalli, sehingga aku salat. Habis itu udah ada salat. Kasih waktu aku untuk salat. Fa shalla, kemudian Juret salat.
Falaman sorofa, kemudian setelah dia selesai, ata datang Jurid as-sobiyah pada bocah tadi. Fato'ana fi batnihi, kemudian dia to'ana itu ada mengartikan nusuk perutnya. Kalau saya lebih suka duel. Kalau ditusuk kan amblong Pak ya. Duel, ngerti duel Pak? Beginilah diteken gitu lah, diduel. Biar biasanya kan lah, maksudnya kalau ditekan gini kan sakit kan, kalau bayi kan cukup digini kan, diginiin kan, angel, duel nyolek apa kan, sama-sama nyolek itu kepala itu kalau di mata jadi nyolek, kalau di perut dia apa jadi duel apa gitu, gini, nyol, kalau di pipi, kalau di hidung jadi ngupil. Sama-sama kayak gitu. Nah ini ditekan perutnya. Berikutnya waqala, dan berkata Jurid, ya gulam, bocah, man abuka, siapa bapakmu? Makanya di daerah kalau ada hari spiritual itu kadang bapak kalau kesurupan juga gitu. Digituin nih makanya perutnya keluar gitu, cinta keluar. Nah, itu kayak begitu. Siapa bapakmu? Qala, berkata si gulam tadi atau si bocah tadi, fulanur ra'i, dia itu orang tukang angon, tukang gembala. Fa'aqbalu, kemudian mereka orang Bani Israel ketika bayinya itu ngomong itu bapaknya itu tukang gembala. Fa'aqbalu, kemudian mereka ngadep ala Jurid pada Jurid. Yuqabbilunahu, mereka menciumi Jurid. Wa yatamassahuna, dia mengelus-ngelus badannya, minta maaf lah. Udah ngebukin, udah pinah, ternyata dibela sama bocah tadi. Sebagai bentuk penyesalan kan minta maaf, nyium-nyium, tangannya dicium apanya, terus diusap-usap baunya, Pak ya, kira-kira begitu Pak ya. biar dia kan, maksudnya itu adalah apa ya, ungkapan meminta maaf. Ya tamassahu nabihi pada Jurid. Wa qalu, dan mereka itu tadi Bani Israel berkata, nabni laka sauma'ataka min dzabin, kami akan bangunkan untukmu tempat ibadah tadi min dzabin, dari emas. Mau enggak aku bangunin gitu. Itu membuang istighfar. Mau aku bangunin, kami bangunkan tempat tadi, langgar tadi dari emas. Sebagai bentuk penyesalan. Kalau nyesal harus gitu Pak ya. Udah mitnah, udah apa, cukup minta maaf, enak saja. Kasih rumah, kasih ini, ya, gitu ya Pak ya. Makan enak gitu. Qala, berkata Jurid, la, tidak, jangan. Na'iduha, balikin dia. Balikin tadi sauma'ah tadi atau tempat ibadah, mintinin, balik no sira kabeh, ha ing sauma'ah tadi, mintinin dari tin. Tin itu apa Pak? Tin itu tanah. Kalau orang dahulu bilangnya mintinin soko endut. Susah kan? Ada ngerti endut? Lihat tanah kan? Oh Bapak, itu orang kampung tuh, endut ngerti itu. Endut. Itu maksudnya tanah lempung, itu namanya endut. Bisa jadi itu kan dibuat bata-bata atau apa kayak gitu dari tanah. Mintinin kama kanat, sebagaimana wujudnya, waktu itu. Fafa'alu, kemudian mereka mengerjakannya. Ini bayi yang kedua, ini bayi yang ketiga. Wa baina sobiyun yardu'u min ummihi, dan suatu ketika di suatu masa itu sobiyun, itu cerita yang ke berikutnya. Ada seorang bocah yardu, yang dia itu lagi nyusu min umihi, dari ibunya.
famarra rajulun, kemudian berlalu atau lewat seorang laki-laki raqibun yang dia nunggang ala dabatin farihatin wasaratin hasanatin. Dia naik kuda yang bagus, yang mana dia itu berpakaian, kudanya, orangnya itu dengan pakaian yang serba bagus. Itu hasanah. Kan zaman dulu kalau orang kaya itu bukan hanya orangnya yang berpakaian, kudanya juga berpakaian. Ya Pak ya? Istilahnya dilopak-lopai, dipakein ini, wah gue itu pakein semua, gue ini naik. Kudanya juga begitu. Faqalat, kemudian ketika ini ibu itu nenenin bocah, ya, ada orang lewat, orangnya ganteng, gitu kan, penampilan bagus, kendaraannya juga sebaik itu, pakaian apanya juga bagus. Kira-kira gimana? Batin nggak Bu? Kira-kira itu ada ini tuh dia, ibu-ibu tadi juga begitu. Faqalat ummu Allahumma ij'al ibni misla hada, ya Allah jadikan anakku seperti dia, seperti orang ini. Kemudian fatarakas sadiya. Lanjut apanya? Sobinya tadi, bocahnya tadi, yang dia itu tadi lagi nenen tadi, dia melepaskan nenennya. Wa aqbala ilaihi, dia itu makanya dia nenen itu tadi dia terus dilepas gitu. Memang sadia itu begitu. Nanti kalau artinya enggak pas kan ada lagi, ada yang artinya payudara, ada yang kalau yang pucuknya itu namanya sadiun. Lain. Makanya bayi itu dia nenen gitu. Jadi di sini diartikan dengan as-sadiyah. Wa aqbala ilaihi, dan dia ngadep pada orang tadi, kepadanya. Jadi bayinya tadi terus liatin orang yang diomongin emaknya tadi, ibunya. Fanadra ilaihi. Faqala, kemudian dia berkata, Allahumma la tajalni mithlahu. Ya Allah, jangan jadikan aku mislahu seperti orang seperti dia, semisal dengan dia. Summa aqbala ala sadihi faja'ala yartadiu. Kemudian dia berbalik lagi pada nenenannya, gitu kan. Faja'ala yartadiu. Kemudian dia bergegas untuk nenen lagi, minum lagi. Nah ini perlu dianukan ya Pak ya. Faka'anni angduru ila rasulillahi. Nah ini kemudian ini komentar nih. Faka'anni angduru ila rasulillah. Ini apa tadi? Abu Hurairah itu beliau menceritakan dia sendiri. Seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yahki, dia memperagakan irtidoahu, olehnya nenen bocah tadi, gitu. Olehnya nyusu tadi. Jadi Rasulullah itu ketika cerita itu dia ada mimik cerita itu tadi. Ada bi usbu'ihi as-sababah, dengan jari-jari sababah penunjuknya fihi di mulut. Nah, jadi Nabi bilang terus umpamanya gini. Kan lepas begini, kemudian dia nenen lagi. Gitu, Nabi itu begitu, memberikan contoh seperti itu. Faja'ala yamussuha, kemudian dia kembali. Dia nisep gitu. Nah, Rasul juga mempraktekkan nisepnya. Gitu. Qala, kemudian Nabi berkata, bersabda lagi, nerusin cerita lagi. Wa marru bijariyatin, kemudian mereka para Bani Israel itu ngelewatin bijariyatin, seorang wanita muda, wahum yadribunahu, mereka Bani Israel itu yadribunaha, mereka memukulinya, wa yaquluna, dan Bani Israel tadi berkata, zanaiti, kamu berzina, sarokti, kamu pencuri,
Kamu mencuri. Wahia, dan dia tadi, perempuan tadi takulu, dia berkata, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau orang kan gitu Pak ya. Dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Karena dia adalah sebaik-baik penolong. Kalau sudah nggak bisa ngomong, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tuduh begini, tuduh gini. Itu. Nah seperti itu. Kemudian faqalat ummuhu, kemudian berkata ibunya si bayi tadi, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku semisal dengan ia atau seperti dia. Fatarakar rodoa. Kemudian si bayi tadi melepaskan dia tadi, menyusu tadi. Wa nadhara ilaiha, kemudian anak tadi melihat orang tadi. Faqala, kemudian berkata sabi, Allahumma ij'alni mislaha, ya Allah jadikan aku mislaha seperti ia. Fahunalika taraja'al hadis, dan hal itu kemudian terjadi percakapan tanya jawab yang tanya jawab itu. Taraja'a, bolak-balik ngomong berarti tanya jawab. Faqalat, berkata ibunya, ibunya tadi ngomongin ke bayinya, padahal itu masih aslinya bayi itu harusnya belum bisa ngomong gitu. Ini tinggal dikit Pak ya. Fatarakar rodoa, kemudian marra rajulun hasunul hayati. Mana tadi? Ada laki-laki ganteng, bagus, dia lewat, tapi aku ngomong Allahumma ij'al ibni mislahu, aku berbicara jadikanlah anakku seperti dia. Oh ya, ini tinggal beberapa baris nih. Faqul Allahumma ij'alni mislahu marru bihadil illa al-ammah. Dia jadi ngomong, aku tadi ngomong begitu, tapi kamu kok jawab seperti itu? Aku mengatakan zanaiti sarakti. Mereka mengatakan engkau adalah wanita berzina, kamu berzina, ngomong. Tapi ketika saya bilang jangan kau jadikan anakku seperti dia, tapi dia menjawab jangan, jadikanlah aku seperti dia. Jadi beda dengan ibunya. Kemudian si bayi tadi berkata, orang yang tadi itu, laki-laki yang tadi itu, yang bagus, yang tunggangannya bagus itu adalah, dia itu adalah orang yang kejam. Orang yang dia sering menganiaya orang. Sementara perempuan tadi adalah perempuan yang salihah. Dia dituduh itu tapi dia tidak melakukan. Dituduh tapi tidak melakukan. Oleh karena itu aku menjawab seperti itu. Itu ya. Saya artikan seperti itu aja. Dan ini insya Allah nanti di pertemuan berikutnya bab 33, babu mula tofatil yatim wal banat. Ini bersikap lemah lembut kepada anak yatim dan anak-anak perempuan. Insya Allah ya. Udah Pak ya? Nggak ada pertanyaan Pak ya? Cuma tercerita aja. Ya, ini Rasulullah menceritakan masa lalu. Jadi menceritakan ada 3 bayi yang asalnya tidak bisa ngomong, harusnya dalam riwayat, tapi bisa ngomong. Itu adalah diceritakan ada 3 ini. Nanti di tempat lain sebenarnya ada. Dan ini khusus di Bani Israel. Gitu. Jadi intinya bahwa sesoleh-soleh apapun, kalau dipanggil ibunya itu suruh. Kalau tidak itu sholatnya, seandainya itu sholat sunnah, maka dipercepat. Sholat wajib pun harus seperti itu, karena sama-sama wajib itu perhitungannya adalah bapak, ibu, apalagi ibunya kalau manggil itu seperti itu, ibu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga si juretnya adalah ahli ibadah dan tidak menutup kemungkinan orang yang saleh, orang yang ahli ibadah itu mendapat keramat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bocah itu bisa ngomong. Kira-kira gitu. Udah Pak ya?
Marilah kita tutup taklim pada subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita terima, kita dengar, kita bisa melaksanakannya dan mendapatkan ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.